Fa ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pertemuan kita di hari ini alhamdulillah dalam materi tafsir dengan kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi tafsiri Kalamil Manan li Syekh As-Sa'di rahimahullah. Kita di dalam tafsir surah An-Nazi'at ayat yang ke-15 sampai 26. Khatifillah rahimani wa rahimakumullah, yaitu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala ini yang ke-15 sampai 26 ya. Khatifillah rahimani wa rahimakumullah, maudhu'ul ayat, judul untuk kandungan ayat ini dikatakan yaitu dakwatu Musa alaihissalam li fir'auna atau ghiyah wal ma'alu al-mukhzi lihadal mu'anidi. Jadi berisikan tentang seruan atau dakwahnya Nabi Musa alaihissalam menyeru Fir'aun, mendakwai Fir'aun atau ghiyah, Fir'aun yang melampaui batas. Melampaui batas yaitu keluar dari area iman dan amal soleh. Semestinya manusia semua itu iman kepada Allah yang telah menciptakan dirinya dan semua alam semesta ini, yang telah menciptakan untuk dirinya seluruh anggota badan lahir dan batinnya, juga telah memberikan santunan nikmat-nikmat di alam semesta ini. Itu semua semestinya semua percaya itu adalah Allah yang berbuat, yang menciptakannya, yang mengikdat, yang mempersiapkannya, yang menimdad, yang memberikan semua nikmat-nikmat itu. Tapi dia Fir'aun tidak beriman, maka dinamakan atau ghiyah, melampaui batas. Jadi orang itu dalam batasan iman dan amal soleh. Bila orang itu keluar dari iman dan amal soleh, ya dia melampaui batas. Nah, di sini seruan Nabi Musa alaihissalam menyeru Fir'aun yang dia melampaui batas, keluar dari area iman dan amal soleh. Wal ma'alul muhzi, dan tempat kembali yang menghinakan, yang didapatkan oleh Fir'aun al-mu'anid, Fir'aun yang menentang dakwah ini. Ya, ini ikhwah untuk maudhu'ul ayat. Lalu Muqaddimahnya khotifillah rahimani wa rahimakumullah, dikatakan ad-da'watu ilallahi ta'ala hammu kulli muslimin yarjullaha wal yaumal akhirah. Ad-da'wah ilallah, berdakwah, bisa mengajak keluarga, bisa mengajak tetangga, bisa mengajak masyarakatnya, bisa mengajak negaranya, mengajak mereka kepada Allah, kepada ridhonya Allah, kepada mengimani Allah, kepada mengamalkan syariatnya Allah. Ad-da'wah ilallahi ta'ala adalah hammu kulli muslim, adalah tekad yang bulat, tekadnya seluruh atau setiap muslim yang mengharapkan Allah, yang mengharapkan kebahagiaan di ad-darul akhirah. Wa alaihi ayyaquma biha ahsana qiyamin wa atammah, dan wajib atas setiap muslim untuk menegakkan ad-da'wah ilallah ini dengan ahsana qiyam, dengan sebaik-baiknya penegakan, wa atammahu, dan sesempurna-sempurna mungkin dalam menegakkannya. Walakin bil hikmati wal mau'idatil hasanah muqinan annal aqibata littaqwa wadzullu wal khasaru liman khalafahu wa anadah. Tetapi dia mesti mengerjakannya dengan hikmah, dengan menempatkan segalanya pada tempatnya. Mendakwai orang-orang yang cenderung kepada kebenaran, hanya dia belum mengetahuinya. Seandainya tahu, dia akan memegang teguhnya, maka kerjakan dengan hikmah.
sampaikan kepadanya, ini firman Allah, perintahnya kerjakanlah. Ini firman-Nya Allah, melarang ini itu, maka tinggalkanlah. Maka dengan kecenderungan dia kepada al-haq, dia akan berpegang teguh dengannya. Dan juga dengan al-mau'idatil hasanah, yaitu orang-orang yang sebetulnya dia punya kesempatan, dia punya kekuatan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, tetapi dia malas. Dia menyia-nyiakan kesempatan, menyia-nyiakan kekuatan. Nah, maka ini tidak cukup dengan hikmah. Tidak cukup dengan ini perintah Allah, kerjakanlah. Ini larangan Allah, tinggalkanlah, enggak cukup. Selain diberikan perintah untuk dikerjakan, selain diberikan larangan untuk ditinggalkan, mesti ditambahi mau'idah, ditambahi dorongan-dorongan berupa targhib dan tarhib. Diberi targhib, dorongan untuk mencintai kebaikan. Diberikan juga keterangan tentang fadilah-fadilah kebaikan. Diterangkan akibat yang baik adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Diterangkan contoh-contoh orang yang bertakwa itu, orang yang memegang kebaikan itu, akhirnya bagus. Ya, itu namanya mau'idah hasanah. Diberi tarhib, ancaman. Ancaman perbuatan yang buruk. Diterangkan bahaya-bahayanya. Diberikan contoh-contoh. Seperti contoh Fir'aun ini. Ini ada tarhib, namanya tarhib. Bagaimana Fir'aun ini, dia raja yang besar, raja yang kuat, tetapi karena dia menentang iman, menentang Rasulullah, maka dia mendapatkan tempat akhir yang menghinakan dirinya. Ini sebagai tarhib, ancaman bagi orang-orang yang punya kekuatan, punya kemampuan, punya kesempatan untuk beriman, beramal soleh, tapi bermalasan. Nah, kasih al-mau'idah hasanah berupa targhib dan tarhib. Jadi dakwah kerjakan bil hikmah wal mau'idatil hasanah dalam keadaan muqinan, dalam keadaan yakin. Ya, memang rintangannya banyak, yang dihadapi macam-macam, tapi yakinlah bahwasanya al-aqibata litaqwa, akibat yang baik, kesudahan yang bagus adalah bagi yang memegang takwallahi subhanahu wa ta'ala. Dan adapun adzul wal khasar, kehinaan, kerugian adalah akan menimpa setiap orang yang menyelisihinya dan menentangnya. Wa fil ayati taliyati yadkurullahu da'wata Musa alaihissalam li Fir'aun wa mauqifa Fir'auna minha wa ma'ala ilaihi amruhu bisababi takdzibihi wastikbarihi wa inadih. Di dalam ayat berikut ini, yaitu An-Nazi'at 15-26, di dalamnya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dakwahnya Nabi Musa alaihissalam menyeru Fir'aun kepada iman dan amal soleh. Dan diterangkan pada situ mauqif, reaksi, sikapnya Fir'aun terhadap seruan dakwah itu. Yaitu sikapnya adalah sombong, mendustakan, menentang. Maka diterangkan itu nanti juga terminal akhir. Ujung-ujung dari perkara Fir'aun, kehinaan yang menimpa dirinya disebabkan dia mendustakan, sombong dan menentang dakwah iman dan dakwah tauhid. Ya, itu ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah, untuk muqaddimah di dalam pembahasan kita tafsir ayat yang ke-15 sampai 26 surah An-Nazi'at. Ya, kita masuki tafsirnya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat-ayat ini, ya, An-Nazi'at 15 sampai 26, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, itu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, yaqulullahu ta'ala li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hal ataka hadisu Musa. Di sini Allah Subhanahu wa taala yaqulu li nabiyhi, berkata kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam perkataan hal ataka.
Hal ataka hadisu Musa gitu. Sudah tibakah kepadamu kisah Musa? Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Wa hadza al-istibhamu an amrin adimin mutahaqqiqin wuqu'uhu. Ya. Hal ini adalah istibham tentang perkara yang besar. Jadi hadis Musa itu perkara yang besar. Perkara yang besar dan dia bukan diada-adakan. Bukan fiktif. Perkara yang besar dan memang mutahaqqiqin wuqu'uhu. Betul-betul terjadi. Betul-betul kisah yang nyata. Terrealisasi peristiwanya. Oleh karenanya ini bukan hoax, ya kan? Ini harus kita pelajari dan semestinya ini kisah datang kepada kita karena ini perkara yang besar dan mutahaqqiqin wuqu'uhu sehingga layak mendapatkan perhatian. Oleh karenanya Allah pun menanyakan hal ini, apakah kisahnya Muhammad telah datang kepadamu? Apakah kisahnya Musa ini telah datang kepadamu? Ai hal ataka hadisuh idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Apakah telah datang kisahnya Musa ketika Rabb-nya memanggilnya? Ketika Rabb-nya memanggilnya di lembah yang suci, yaitu yang bernama Tuwa. Khatifillah rahimani wa rahimakumullah. Nadahu rabbuhu. Nadahu rabbuhu ini adalah jumlatun fi'liyah. Fi'ilnya nada. Ya, fi'ilnya nada. Kemudian domir hu, ini namanya domiru nasbin muttasil. Maf'ulun bih. Maf'ul bih, maka Rabb ini pasti fa'il. Rabb pasti fa'il. Pasti rabbuhu marfu'. Rabbuhu pasti fa'il. Berarti rabbuhu nadahu. Rabb-nya memanggilnya. Nah, ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala Ar-Rabb ini mempunyai sifat memanggil, memanggil Musa. Nah, ini akhwah, jadi ini adalah kata yang nas ini nas. Nas fa'ilnya pasti Rabb. Sehingga Rabb bersifat nida, bersifat kalam. Allah mutasifun bil kalam, tidak mungkin ditakwil. Tidak mungkin ditakwil, dirubah harokatnya nadahu rabbahu. Enggak mungkin. Kalau nadahu rabbahu, fa'ilnya nada mana? Enggak bisa. Karena hu ini pasti maf'ulun bih. Karena hu pada nadahu adalah dhamiru nasbin muttasil. Ini adalah namanya nas. Ya. Nas sorih. Ya. Nas yang enggak mengandung ihtimal lain, pasti Rabb adalah fa'il, sehingga menunjukkan Rabb adalah mutasifun bin nida. Allah Ta'ala mutasifun bil kalam. Ya akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Naam, ketika Rabb-nya memanggilnya di lembah yang suci, yang bernama lembah Tua. Wa huwa al-mahalul ladzi kallamahullahu fih. Tua atau al-muqaddasil al-wadil muqaddas, dia adalah tempat yang di dalamnya Allah berbicara kepada Musa alaihissalam. Allahu ta'ala imtanna alaihi birrisalah. Allah ta'ala memberikan minah, anugerah kepada Musa alaihissalam, anugerah kerasulan. Anugerah kerasulan, di pemberian yang besar dari Allah yang Allah berikan kepada hamba yang dia kehendaki. Dia ta'ala imtanna alaihi birrisalah wahtassahu bil wahyi. Allah ta'ala mengkhususkannya untuk memberikan wahyu wal ijtiba dan memilihnya. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Faqala lahu, maka Allah Subhanahu wa taala di dalam berbicara kepada Fir'aun, di dalam menganugerahkan kerisalahan,
memberikan wahyu, Allah berfirman kepada Musa yang berbunyi idhab ila fir'auna innahu tagha. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kamu. Pergilah kamu kepada Fir'aun. Sesungguhnya dia melampaui batas. Ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk pergi, berangkat. Berangkatnya kepada Fir'aun. Dan masalahnya apa? Fir'aun itu melampaui batas. Dia keluar dari area iman, dari area tauhid. Dia keluar dari area iman dan amal soleh. Nah gitu. Sehingga dia diperintah oleh Allah, sehingga beliau diperintah oleh Allah untuk mendatangi Fir'aun. Tentu datang bukan sekedar datang. Datang kemudian duduk manis, minum teh, bukan. Tapi apa? Datang kepada Fir'aun yang dia melampaui batas. Datang untuk apa? Datang untuk fanhahu antugiyani wa syirkih wa isyani biqaulin layyinin wa khitabin latifin la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Datanglah kemudian di sana yaitu lalu cegahlah dia. Cegahlah dia dari melampaui batas. Cegahlah dia dari berbuat syirik. Cegahlah dia dari berbuat durhaka. Nah ini Nabi Musa alaihissalam, beliau orang yang dimuliakan oleh Allah. Namun tentu dengan amanah. Dengan amanah risalah untuk mendatangi Fir'aun yang melampaui batas dan datang untuk mencegahnya dari perbuatannya melampaui batas, syirik dan berbuat durhaka, dan juga diberi arahan oleh Allah yaitu mencegahnya biqaulin layyin, dengan perkataan yang lembut, wa khitabin latif, dengan kata-kata yang lunak. Nah gitu, perkataannya lembut, kata-kata yang digunakan, kata yang lunak. Semoga Fir'aun yatadzakkar, dia bisa mengambil pelajaran, atau dia bisa yakhsha, dia bisa orang yang kemudian khasyah, takut kepada Rabb-nya, takut kepada Allah yang menciptakan dirinya dan seluruh apa yang ada di kerajaannya. Ya, ini Nabi Musa alaihissalam diberi risalah oleh Allah untuk menduduki amanah ini. Amanah dakwah. Untuk mencegah Fir'aun atau ghiyah dari perbuatannya dan diarahkan oleh Allah agar dakwahnya itu biqaulin layyin. Dengan perkataan yang lembut, dengan kata-kata yang lunak. Ini yang Allah perintahkan, semoga harapannya ini asbab yang kuat, asbab yang berbagai sisinya mendukung untuk menghantarkan Fir'aun menjadi orang yang yatadakkar au yakhsha. Fakul hallaka ila antazakka, yaitu fakullahu, katakan kepada Fir'aun, hallaka ila antazakka. Hallaka ila antazakka. Hallaka fi khaslatin hamidatin wa mahmadatin jamilatin yatanafasu fiha ulul albab. Apakah adakah keinginan bagimu, ada keinginan bagimu di dalam satu perangai yang terpuji, di dalam suatu perangai yang indah, yang bagus,
Perangai yang di dalamnya lah orang-orang yang berakal itu berlomba-lomba. Dan itu adalah tidak lain perangai wahiyya an tuzakkiya nafsah. Yaitu perangai engkau membersihkan jiwamu. Wa tutahhiraha min danasil kufri wa tughyan, dan kau membersihkannya dari kotoran-kotoran kufur, kotoran-kotoran melampaui batas, ilal imani wal amalis sholeh, kepada perangai iman di dalam area iman kepada Allah Rabbil Alamin dan menggunakan semua kenikmatan untuk al-amal as-sholeh. Apakah ada pada dirimu keinginan untuk itu? Keinginan yang mulia, keinginan yang menjadi fokus sasarannya berlomba-lomba orang-orang yang berakal. Orang yang berakal berlomba-lomba untuk itu. Nah gitu. Halaka ila antazakka, ini namanya khitabun latif. Ya kan? Halaka ila antazakka, ini namanya khitabun latif dan disampaikan dengan qaul layyin. Halaka ila antazakka. Akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Beliau melanjutkan arahannya kepada Fir'aun. Wa ahdiyaka ila rabbika. Wa ahdiyaka ila rabbika, dan kamu akan kupimpin ke jalan Tuhanmu. Adulluka alaih, aku menunjukkan kepadamu, menerangkan, menyinari jalan menuju iman dan amal soleh itu. Menuju iman dan amal soleh itu. Wa ubayyinu laka mawaqi aridahu min mawaqi isakhatih, dan aku akan memberikan detail, bayan secara gamblang dan rinci kepadamu tentang mana-mana yang itu mendatangkan ridhonya Allah dan mana-mana yang kamu hindari karena itu mendatangkan murkanya Allah. Akan aku terangkan pencerahan gamblang menuju Rabbmu dan ridho Rabbmu subhanahu wa ta'ala. Wa ahdiyaka ila rabbika, akan aku tunjuki kamu sehingga fatahsya, sehingga kamu fatahsyallaha, sehingga kamu akan khasyah kepada Allah, yang mana khasyah kepada Allah merupakan perangai yang paling agung, perangai yang membuat manusia ini akan bertakwa kepadanya, akan mengikuti petuah-petuahnya, akan mengikuti syariatnya yang akan menghantarkannya kepada kemakmuran dunia akhirat. Fatahsyallaha. Ini semua akan kau dapatkan idza alim tasyiratal mustaqima, bila Anda mengetahui asyiratal mustaqim, mengetahui satu-satunya jalan yang lurus yang menghantarkan Anda kepadanya, kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Itu akan adulluka alaih wa ubayyinu laka mawaqi aridahu min mawaqi isakhati. Apa yang terjadi? Yang terjadi famtana'a. Famtana'a Fir'aun. Fir'aun imtana'a. Fir'aun menahan dirinya. Fir'aun enggan mengikuti apa yang Nabi Musa ajak. Imtana'a Fir'aunu mimma da'ahu ilai Musa. Fir'aun menahan diri, enggan mengikuti materi yang didakwahkan oleh Nabi Musa kepada materi itu. Di Nabi Musa mendakwai Fir'aun kepada materi al-iman wal amal soleh. Tapi ternyata Fir'aun imtana'a, enggan. Fir'aun menahan diri dari perkara itu. Fa'arahul ayatal kubro. Fa'arahul ayatal kubro. Lalu Nabi Musa alaihissalam, ini ara itu fi'lun madin. Ara fi'lun madin, wazannya af'ala. Ara itu dari ro'a. Ro'a ikut wazan af'ala, maka menjadi ara. Di sini ara ru'yah bil basar. Sehingga ada dua maf'ulun bih. Ru'yah bil basar itu dua maf'ulun bih. Maf'ul pertama hu.
Domiru nasbin muttasil, maf'ul bih kedua al-ayata. Al-ayata ini maf'ul bih kedua. Yaitu lalu Nabi Musa alaihissalam memperlihatkan kepada Fir'aun al-ayatal kubra. Mukjizat yang paling besar. Ikhwatifillah rahimani wa rahimakumullah. Beliau terangkan di sini al-ayata, alif lam pada al-ayata ai jinsal ayatil kubra. Jadi ini A-nya al-jinsiyah. Al-jinsiyah sehingga sekalipun mufrad maka ini adalah isim jenis. Isim jenis sehingga fala yunafi ta'addudaha. Tidak bertentangan dengan ta'addudaha, berbilangnya al-ayatal kubra, berbilangnya mukjizat. Jadi kalau itu alnya al-ahdiyah kan cuma satu ayat. Kalau al-ahdiyah satu ayat, nggak boleh satu lebih. Tapi ini adalah alnya al-jinsiyah sehingga tidak bertentangan dengan mukjizatnya itu, ayatnya itu lebih daripada satu. Dan memang ayatnya lebih daripada satu. Jadi mukjizat atau ayat yang Nabi Musa perlihatkan kepada Fir'aun lebih daripada satu. Nah, banyak lebih dari satu kalau disebut al-ayata. Nah, boleh. Tapi ingat, alnya namanya al-jinsiyah, jinsal ayat. Ya, akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Tentang ayatnya ini atau mukjizatnya sebagaimana yang Allah firmankan di dalam ayat fa'alqa asahu fa'idha hiya thu'banum mubin wa naza'a yadahu fa'idha hiya baydha'u lin-nadirin. Artinya fa'alqa asahu fa'idha hiya thu'banum mubin. Maka Musa menjatuhkan tongkatnya. Lalu seketika, ini fa. Lalu seketika juga tongkat itu menjadi ular. Mubin, ular yang sebenarnya. Ya, bukan sihir, tapi ular yang sebenarnya. Benar-benar makhluk hidup. Benar-benar ular yang hidup. Ular yang makan, ular yang minum. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa naza'a yadahu fa idza hiya baydha'u lin-nadhirin. Dan juga beliau Nabi Musa AS, beliau naza'a yadahu. Beliau mengeluarkan tangannya, maka tiba-tiba seketika itu juga tangan itu baydha'u, putih bercahaya, kelihatan jelas lin-nadhirin oleh orang-orang yang melihatnya. Ini juga ayat mukjizat. Ini berarti ada tongkat, ada tangan, ya kan? Ikhwatifillah, ini surah Al-A'raf ayat 107 dan 108. Berikutnya ikhwatifillah, rahimani wa rahimakumullah. Namun demikian, apa mauqifnya Fir'aun? Apa mauqifnya Fir'aun yang mana Nabi Musa sebetulnya udah mendakwainya dengan qaulun layyin, khitabun latif, juga telah memberikan dan memperlihatkan mukjizat dan tidak hanya satu bahkan lebih daripada satu. Ternyata itu tidak mesti yang didakwai menerima, langsung beriman. Tapi ternyata Fir'aun menempuh 3 hal. 1, fakadzdzaba. 2, wa'asa. 3, summa adbaro yas'a. Fahasyara fanada. Nah itu. 3 sikapnya Fir'aun. Yang pertama dia fakadzdzaba bil haq. Fakadzdzaba bil haq. Ya, fakadzdzaba bil haq. Wa asa'i asa al-amra. Dia kadzdzaba. Dia si Fir'aun kadzdzaba. Fir'aun mendustakan al-haq.
yang Nabi Musa bawa. Wa asa, dan dia mendurhakai. Wa asal amro, mendurhakai perintah, mendurhakai petunjuk yang Nabi Musa arahkan, yang Nabi Musa bimbing supaya Fir'aun bisa khasyah kepada Allah. Tapi dia malah asa mendurhakainya. Justru yang ketiga, dia summa adbaro yas'a. Dia justru summa adbaro yas'a, dia berpaling. Dia berpaling, yas'a, seraya berusaha dengan keras. Yajtahid, dia bersungguh-sungguh. Fi mubarazatil al-haqqi, dia bersungguh-sungguh menantang, berhadap-hadapan dengan al-haq. Wa muharabatih, dan dia bersungguh-sungguh memeranginya. Dia pun menempuh langkah-langkahnya. Menempuh langkah-langkah yang dia siapkan untuk mubarazatil haq wa muharabatih. Langkah yang dia tempuh adalah fahasyara, fanada, faqala ana rabbukumul a'la. Dia menempuh langkah fahasyara, ay fahasyara junudah, ay jama'ahum. Dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya, mengumpulkan para menteri-menterinya, dan dia nada, dia menyeru kaumnya, memberikan pernyataan batil yang wajib diterima oleh mereka. Dia menyeru, menyatakan pernyataan yang sebetulnya batil, namun dia menganggap kaumnya itu remeh, pasti akan menerimanya, tidak akan menentangnya. Maka dia menyampaikan pernyataan batilnya itu dengan perkataannya faqal, dia berkata kepada mereka, ana rabbukumul a'la, aku Rabbmu yang paling tinggi. Ini perkataan yang batil, perkataan yang dia sendiri mengetahui kebatilannya, tetapi ini dia sampaikan kepada mereka. Dia sampaikan kepada tentaranya, junud-junudnya, para pembesarnya, dalam rangka adbaro yas'a, dalam rangka mubarazatil haqqi wa muharabatih. Apa yang terjadi? Fa'at'anu lahu. Ternyata para pembesarnya, para menteri-menterinya, mereka pun mendengar hal itu. Aqarru bibatilih, mereka ikrar mengakui kebatilan itu. Hina istakhafahu, memang dia Fir'aun meremehkan mereka. Mereka orang-orang yang remeh, sehingga mereka ya tidak ada pilihan lain, mereka ad'anu lahu wa aqarru bibatilih. Ini ringkasnya reaksi Fir'aun beserta para pembesar-pembesarnya. Nah, dengan reaksi seperti itu, reaksi yang negatif, maka semuanya berhak mendapatkan akhir yang buruk. Apa akhir perkara mereka? Akhir perkara mereka adalah fa'akhadahullahu nakalal akhirati wal ula. Fa'akhadahullahu nakalal akhirati wal ula. Maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan azab di dunia. Ai sarat uqubatuhu dalilan wa zajiran wa mubayyinatan li uqubati dunya wal akhirah. Uqubah Allah kepada Fir'aun berfungsi mampu sebagai bukti, sebagai dalil menerangkan dan pencerca dan penjelas, menjelaskan adanya uqubah dunia dan uqubah akhirat. Oleh karenanya, inna fi dzalika la'ibrata liman yahsha. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Ini orang-orang yang sekarang mendengarkan kisah ini, termasuk semua kita, orang yang khasyah kepada Allah, hendaknya mendapatkan ibrah, mendapatkan pelajaran di dalam kisah tersebut di atas. Yaitu fa inna man yakhsyallaha,
Sesungguhnya orang yang dia khasyah kepada Allah, huwallazi yantafi'u bil ayati wal ibar. Dialah orang yang bisa mengambil manfaat dengan ayat-ayat dan dengan pelajaran-pelajaran di itu. Jadi orang ini idza ra'a uqubata fir'aun, bila dia telah melihat dan mendengar siksaan yang Allah berikan kepada Fir'aun, arafa anna kullaman takabbara wa asa wa barazal malikal a'la aqabahu fid dunya wal akhirah. Ya, dia akan tahu. Kalau dia itu melihat dan mendengar kisah Fir'aun, dia akan tahu, akan punya makrifat bahwa siapa saja yang sampai takabbar, dia sombong. Dia sombong. Coba, dia itu dicipta oleh Allah. Dia itu dibesarkan dengan nikmat-nikmat dari Allah. Dan dia pun kembalinya hanya kepada Allah. Kok nggak mau beriman? Itu namanya takabbara. Sombong. Kok dia justru asa, mendurhakai perintah, mendurhakai arah dan bimbingan menuju ridhonya Allah. Justru malahan barazal malik. Dia menantang al-malikul a'la. Nah, kalau dia melihat siksaan Fir'aun, dia akan mengetahui bahwa semua orang yang sombong dan durhaka dan menantang al-Malik A'la, itu Allah menyiksanya di dunia dan akhirat. Nah, gitu kan. Nah, tentu dengan begitu, dia akan khosyah kepada Allah, akan menghilangkan kesombongan dirinya, menghilangkan, jangan sampai dia berbuat durhaka. Ini ibrahnya, intifaknya orang yang yakhshallaha. Amma man tarakhalat khasyatullahi min qalbih. Adapun orang yang khasyahnya kepada Allah telah hilang, telah pindah pergi dari hatinya, falau ja'athu kullu ayatin lam yu'min biha. Kalaupun datang semua bukti, dia tetap tidak beriman kepadanya. Ya, ini ikhwah rahimani wa rahimakumullah, tafsir untuk An-Nazi'at 15 sampai 26. Ya akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalamnya ada beberapa fawaid wa ahkam, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama di antara fawaid wa ahkamnya yaitu inda takdibi Quraisyin bin Nabi sallallahu alaihi wasallam sallahullahu bidzikri qissati Musa alaihissalam ma'a Fir'aun maliki Misra hina arsalahullahu ilaihi liyad'uwahu ila ibadatillahi wahdah. Ketika kafir Quraisy mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah salla yusalli tasliyah. Allah menghiburnya, menghibur Nabi dengan menyebutkan ayat-ayat ini. Menyebutkan kepada beliau kisahnya Musa alaihissalam bersama Fir'aun, Raja Mesir, ketika Allah mengutus Nabi Musa kepada Fir'aun untuk mengajaknya, menyerunya menuju menyembah Allah semata. Falamma kafara Fir'aunu billahi wal yaumil akhiri aqabahullahu asyadal iqab. Ketika Fir'aun dia mengkufuri Allah dan hari akhir, maka Allah mengikopnya dengan sekeras-kerasnya iqab. Nah, dalam kisah ini wa fi hada tahdidun lil musyrikina alladzina kadzdzabur rasula sallallahu alaihi wasallam wa adzauhu. Maka di dalam kisah itu hal yang demikian itu terdapat tahdid, terhadap ancaman yang serupa terhadap musyrikin Quraisy yang mereka mendustakan Rasulullah SAW dan mengganggu beliau. Mereka akan tertimpa sebagaimana apa yang menimpa Fir'aun, Raja Mesir, bila mereka sama-sama mendustakan Rasul yang Allah utus. Ini namanya hiburan, ya kan?
Itu hiburannya gitu ya. Ini hiburan ala Al-Qur'an tuh gitu. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, di antara fawaid wa ahkamnya, fi da'wati Musa alaihissalam li Fir'aun adabun wa khuluqun azimun yan bagi alat du'ati ilallahi ta'ala ayyattasifu bihi inda da'watihim linnas. Di dalam proses dakwahnya Nabi Musa yang beliau sampaikan kepada Fir'aun, di dalamnya ada adab-adab, ada akhlak-akhlak yang agung, yang para duat ilallah selayaknya bersifat dengan sifat itu ketika mereka menyeru mengajak manusia, ketika mereka melakukan adab ilallah. Apa itu akhlaknya dan adabnya? Wa huwa at-talattufu fil qauli wallinu fid da'wati ilallah wallinu fid da'wati ilal haq, yaitu bagaimana dia berkata dengan perkataan yang lembut dan dengan kata-kata yang lunak di dalam mengajak mereka dakwah ilallah. Jadi kata-kata yang dipakai kata-kata yang lunak dan perkataannya disampaikan dengan lemah lembut. Itu adalah adab dan akhlak yang hendaknya para dai bersifat dengannya ketika mereka menyeru mengajak manusia kepada al-haq, kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ajrallahu ala yadi Musa alaihissalam mu'jizatan azimatan tad'u fir'auna lil imani wa tauhidi. Allah Subhanahu wa taala melalui tangan Musa alaihissalam menjalankan suatu mukjizat yang besar. Mukjizat yang besar yang mengajak Fir'aun untuk iman dan mengesahkan Allah. Apa mukjizatnya? Wahya inkilabul asa hayyatan tas'a. Yaitu mukjizat berubahnya tongkat itu menjadi ular yang berlari. Wa khuruju yadihi min jaibihi bayda'a min ghairi su', dan juga ketika dia mencabut tangannya dari sakunya keluar cahaya yang terang tanpa keburukan. Fakadzdzaba fir'aunu bihadil ayat wa asa Musa falam yu'min billah summa adbara yas'a fil ardi bil fasadi wasyari wa muharabatil haq. Namun demikian, dengan semuanya itu memang bukan berarti dakwah pasti berhasil. Ini juga hiburan ya kan? Hiburan, memang itulah sunatullah. Ternyata Fir'aun mendustakan semua ayat-ayat itu. Dia mendurhakai Nabi Musa, tidak beriman kepada Allah. Bahkan dia berpaling, berusaha dengan keras di bumi ini dengan kerusakan merubah tauhid, merubah iman dengan berbuat jahat, bahkan memerangi al-haq. Nah gitu. Itu ya khwah. Yang berikutnya ya khwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang keempat, mahma ijtama'at juyusul batili wa takat talat diddal haqi wa ahli fa'inal haqqa muntasirun fi nihayatil amr. Sekalipun juyusul batil, tentara-tentara, pasukan-pasukan kebatilan itu berkumpul, mereka takatal bersatu membentuk persatuan melawan al-haq dan pelakunya, ya al-haq pasti yang menang nanti di akhir perkaranya. Jadi memang ini mukjizat tidak membawa mereka kepada iman secara pasti. Memang semestinya mereka iman, tapi ya ternyata mereka nggak beriman. Namun demikian, walaupun mereka tentara batil itu berkumpul dan bersatu untuk menghabisi al-haq, menantang al-haq, memeranginya, ya kita harus yakin pasti di akhir perkara nanti kemenangan itu adalah milik al-haq. Fa innal haqqa muntasirun. Al-haq dia pasti menang nanti di akhir
akhirnya. Oleh karenanya ini hiburan untuk semua duat ilallah, untuk sabar ya. Sabar di dalam memegang al-haq walaupun diperangi, walaupun ditantang, walaupun dirubah oleh raja yang dolim. Orang yang ada ilallah harus sabar karena harus dia yakin bahwasanya fa'inal haqqa muntasirun. Al-haq pasti menang di akhir perkara nanti. Ya. Yang kelima, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, idda'a fir'aunu dulman wa uluwan hina jama'a junudahu wa a'wanahu annahu rabbuhumul a'la. Wa huwa ya'lamu fi qararati nafsihi kadiba hadal iddi'ai. Wa hum yunafiquna wa ya'lamuna annahu afakun asim. Ini ikhwah. Secara dolim dan sombong, Fir'aun mendakwakan diri. Mendakwakan diri bahwa dia itu Rabb mereka yang tinggi. Padahal dia tahu, dia mengerti di dalam jiwanya, dia mengerti di dalam jiwanya kemantapannya bahwa ini adalah dusta. Pendakwaanku ini dusta, dia ngerti. Itu dia kerjakan ketika dia mengumpulkan tentaranya, mengumpulkan menteri-menterinya. Juga para menterinya dan tentaranya juga mereka tahu. Mereka tahu kalau Fir'aun itu adalah afakun asim. Fir'aun itu adalah dusta dan berbuat dosa. Dia tahu. Tapi mereka yunafikun. Mereka munafikun. Ya, mereka yunafikun. Nah, karena demikian kondisinya, maka yang terjadi adalah keadilan Allah. Allah adil dan bijak. Allah mengadili mereka berupa fahalaka huwa wa junuduhu fil yammi gharaqan fid dunya wa fil akhirati lahum adzabun alim. Maka dia dan tentaranya semuanya binasa di laut, tenggelam di dunia ini, dan nanti di akhirat mendapatkan siksa yang pedih. Ya ikhwah, kemudian yang keenam, fil ayati isbatun li sifatil kalami lillahi ta'ala ala ma yaliku bi jalali subhanah. Di dalam ini ayat terdapat penetapan Allah punya sifat kalam sesuai dengan keagungannya, sebagaimana dalam ayat itnadahu rabbuhu. Rabbu pasti fa'il, enggak mungkin maf'ulun bih ya. Pasti rabbu, enggak mungkin rabbah. Sehingga rabb mutasifun bin nida wan nida'u kalam. Ya Allah mutasifun bil kalam. Ya, yang terakhir ikhwah rahimani wa rahimakumullah, inna man wahabahullahu al-aqla wat tafkira wal qudrata ala ta'amuli yattaidu bil hawadisi wa yakhsha min awaqibil umuri wa fi halaki fir'aun ibratun lima yakhsha. Jadi ini kaidahnya ikhwah, orang-orang yang diberi oleh Allah akal, diberi pikiran, diberi kemampuan untuk berpikir dan merenungkan, semestinya orang itu yang demikian itu bisa yataidu, bisa mengambil nasihat, bisa mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa yang telah lalu. Ya, jangan sampai peristiwa-peristiwa yang buruk itu menimpa pada dirinya, dia nggak antisipasi. Nah, jangan seperti itu. Jadi orang kalau memang itu berakal, punya pikiran, bisa merenungkan, semestinya apa yang menimpa kepada Fir'aun jangan sampai menimpa pada dirinya. Dengan tahu kisah-kisah itu, tanpa terjadi pada dirinya, tanpa dia alami, dia hendaknya bisa yataidu, bisa mendapatkan pelajaran. Dia semestinya yakhsha, dia menjadi khasyah, takut akibat-akibat perkara itu semua. Oleh karenanya di dalam hancurnya Fir'aun terdapat pelajaran besar bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya itu rahimani wa rahimakumullah, pelajaran kita di hari ini. Kita akhiri alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma iksim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tubalighuna bihi jannatak
Wa minal yaqini ma tuhawwinu bi alaina masaibad dunya wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu warisa minna. Waj'al sa'rona ala man dolamana wansurna ala man adana. Wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'al dunya akbaru hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhirul kalami alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.